masalah sumbernya. Ya, itu falsafah yang kedua, mendeteksi penyakit langsung dari sumbernya, deteksi. Ya, tadi menuntaskan kan? Jadi kita deteksi langsung dari sumbernya. Saya coba deteksi pasien saya, ada keluhan jantung. Ya Ustaz, ini angkatan darat Pak. Tapi wajahnya nggak kelihatan ya, jenderal nih Pak. Wajahnya nggak kelihatan, nggak masuk delik ya. Nggak masuk undang-undang IT kan. Keluhan jantung Ustaz terdeteksi waktu saya cek, medical check up. Kita tekan, tebal kan. Ada lagi dokter. Oh beliau suaminya dokter ya. Ikut pelatihan kita. Tak, ibu keluhan jantung nih, sudah mulai capek, sudah mulai naik tangga, menggap-menggap. Dia diam saja. Kenapa dia diam saja? Saya baru dari Singapura, tidak deteksi, tidak ketemu penyakit jantung saya apa. Sama Ustaz, gini-gini doang ketemu. Kedeteksi. Dia apa naik lantai 2 kayak mau mati Pak, menggap-menggap. Ke Singapura cek jantung ibu bagus. Ya, begitu kita tutup. Ada penebalan di kiri kan, saya tekan, Bu, ini penyumbatan ke jantung, sudah mulai capek. Dia diam saja. Kenapa? Ternyata ngapain ke Singapura habis 60 juta. Kalau tahu begini sama Ustaz aja kan 5 menit capek, 5 menit ketemu kan gitu ya Pak. Di mana kita deteksinya? Di punggungnya, betul tidak? Ya. Jadi yang kedua, totok punggung mendeteksi penyakit langsung dari sumbernya. Seperti kemarin otok ya, pasien kita tuh, masya Allah, yang autoimun kemarin Pak Badrudin ya di sini ya, kita buat sampel yang menyerang mata tadi Pak. Tek nih titiknya ketemu. Dari atas 45 Ya, berapa? Dari atas 45 kan? Iya, hampir 60, 50-an, ya 50-an. Trainer kita sekarang Pak, ya. Jadi kita deteksi di sumbernya. Secara medis autoimun tidak bisa disembuhkan, ya. Ketemu Pak, Bapak nggak usah cerita sama saya bisa deteksi sumber penyakit Bapak. Ibu nggak usah cerita, walaupun saya pakai sarung tangan, saya bisa deteksi sumber penyakit Ibu. Kenapa? Karena sudah biasa. Karena kita belum ya. Berhenti jadi saya tekan, berhenti jadi saya tekan. Walaupun nggak usah cerita, saya bisa deteksi penyakit Bapak, penyakit Ibu. Dompetnya pun saya bisa deteksi. Habis gajian ya Pak. Di mana? Di punggung Pak. Nggak hebat otot punggung Bu, begitu mudah itu maksudnya. Dokter baru hebat pakai CT scan, pakai MRI kan, ya kan? Kita mah nggak hebat pakai jari doang, nggak hebat. Cuma nemu apa? Nemu penyumbatan doang, nggak hebat. Anak kecil juga bisa kok, kelihatan kok kasat mata, betul tidak? Ya. Tapi itulah ternyata karunia Allah, dengan yang mudahlah umat Islam mendapatkan solusi. Coba kalau solusinya susah, harus beli mesin MRI dulu, mesin CT scan kan repot kita kan. Nggak perlu di CT scan, nggak perlu MRI, dengan jari saja ketemu Pak, ini penyumbatan ke jantung, insya Allah. Ya, kita temukan langsung titiknya di punggung. Kita deteksi di punggungnya. Dari Pontianak, saya ke Pontianak Pak, nggak ketemu saat penyakit saya. Apa keluhan Bapak? Sering kolaps, tidak berdaya, parah nggak? Muncul di mata saya seperti blitz kamera, jeger, parah. Siang hari Pak di rumah sendiri yang tidak berani, parah tidak kira-kira? Siang hari ditinggal sendiri di rumah Pak, dia lari, ketakutan, nggak berani. Kira-kira pikiran kita langsung gangguan apa Pak? Non medis, betul? Nah, pasti Bapak fitnah setan kan? Oh ini mah kiriman kan gitu kan? Non medis, ini mah pasti kiriman lah, nggak mungkin. Enggak, ada yang nggak suka nih sama Allah. Ya iyalah, mana ada orang suka sama
kita. Ya kan? Rasulullah aja ada yang nggak suka sama Rasul, itu udah Pak, bagi kita kan gitu ya. Pasti panggil peruqyah, betul tidak? Rumah sakit ini Pak. Ya, saya nggak mau nanti kena delik ya. Dari Malaysia langsung Ustaz Faisal dipanggil di ruqyah malam itu. Saya sambil nonton sambil melihat beliau di ruqyah, nggak reaksi apa biasa-biasa aja. Kata setan bukan gue kan. Besok pagi kita cek Ustaz, alhamdulillah Ustaz sudah normal, nggak lagi cemas, nggak lagi ketakutan tadi selesai. Yang anxiety ada nggak yang begitu? Cemas, fobia kayak gitu kan? Itu bukan gangguan kejiwaan, itu gangguan tab semuanya. Ya. Jadi banyak kayak gitu Pak. Tidak ketemu secara medis tapi merasakan penyakitnya. Nanti kita bahas ada solusinya. Coba lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Ini Pak contoh penebalan di punggung kita ya. Kalau kita tekan mah cekung semua kan. Itu kan kayak penebalan semua nih Pak. Ini penebalan. Tapi kita cek, kata dokter, punggung otot doang. Ternyata yang kita tekan otot atau penyumbatan yang kita tekan. Penyumbatan. Makanya kita ajak dokter jantung, yuk kerja sama kita. Ada nggak kira-kira dokter jantung yang mau Pak? Amit-amit. Duduk Pak, nggak kuat tengkurap, sesak. Ternyata aritmia jantungnya masalah. Ginjalnya pun bermasalah. Yang nontonnya sambil duduk Pak, pertama kali itu totok terus hari 3 kali. Ustaz nanti di rumah saya totok lagi ya. Ada nggak dekat rumah saya? Di mana? Tinggal Pak di Cibubur Ustaz. Ya sudah, saya kasih nomor terapis dekat rumahnya. Tok lagi Ustaz. Tanya Pak, cari 3 kali. Leher saya kencang lagi Ustaz. Berarti proses regenerasi sel-sel kulitnya kan betul tidak? Sekarang apa dia bilang sama kita? Saya
kencang semua kulit tangan saya, muda lagi saya, kata dia. Totoknya buat apa sekarang dia, Bu? Bukan buat kesehatan, bukan juga buat kecantikan, kan orang tua, bapak-bapak. Buat awet muda. Tuh Pak, otot punggung berkembang bukan lagi buat kesehatan, tapi buat awet muda. Ya, jadi Pak nggak mau berhenti totok. Lebaran aja terapisnya ditelepon Pak. Lebaran ditelepon coba. Nggak mau stop sehari pun dah mau, Bu. Ya, sampai Lebaran Idul Adha, Pak. Kita kan itu kan kurban. Bayangkan yang sudah yakin totok punggung merasakan. Subhanallah. Oh. Rasa syukurnya Pak, saya dikasih jam Pak sama beliau. Mahal Pak, jamnya 5 jutaan. Ya, sumbang berat ini hampir 10 ton, Bu. Tahu saja Pak. Saya nggak bahas itu, saya bukan pakarnya. Nah, maksudnya jika ada pasien Teman-teman Pak sudah belajar semua ilmu. Nanti tanya aku pun sudah refleks. Semuanya sudah. Ujungnya tetap Pak. Saya ke Surabaya, ahli spot massage. Ada pertandingan bulu tangkis, pasti kalah sama orang yang latihan bulu tangkis setiap hari, betul nggak? Main poli pasti nggak hebat, kalah sama orang yang latihan bulu tiap hari. Betul nggak begitu Pak? Ya. Jadi kalau kita belajar satu ilmu, cukup fokus. Saya bisa bekam, tapi saya nggak pernah bekam. Kenapa? Ajarkan orang lain biar bisa bekam. Efektif. Jadi nanti mereka melihat sendiri Pak. Ya. Kalau Bapak nanti belajar, kita salah Pak, secara anatomi, secara ini dalam akupuntur kita salah semua. Kenapa? Ya titiknya salah semua.
Aku pun misalkan C1 lidah, C2 pita suara, C4 misalkan kan mata kan gitu, kita menghafal kan. Kita kan enggak, ini sini kena tekan, lidahnya ketarik, matanya berpengaruh, ya, ya kan, mulutnya jadi lagi nanti ini kita bahas ya. Yang ketiga, totok punggung solusi alami tanpa operasi. Pelan-pelan kita bahas kan. Nanti baru Bapak menemukan apa itu, tahu semua falsafahnya, baru Bapak pikir wah sudahlah, dengan totok punggung saya selesai. Betul nggak? Kalau baru separuh kan belum dapat semua tuh, masih kontradiksi dengan yang lain kan. Tapi lama-lama, nah, solusi alami tanpa operasi mulai itu, oh ternyata tanpa operasi bisa juga dengan totok punggung. Nah, dokter Olah kirim saya tuh, ini Ustaz, totok nggak, saya merasa mau paling hebat sendiri, enggak itu maksudnya, ya kan. Ketika sudah kita mentok yang nggak bisa, ya silakan Pak dilakukan, ya jangan digabung dengan yang lain Bu, kita capek juga nanti karena belum dalam ilmunya, sudah soal semuanya jadinya kan. Ya lancar tidak? Selesai. Solusi alami tanpa operasi, bukan dipotong.
nggak lama-lama. Selesai. Coba. Cerita Bu Gubernur sama saya. Ya, asli ceritanya, bukan saya buat-buat untuk apa. Masih buat-buat cerita. Satu orang Ustaz, kiai kami Ustaz, kiai kami operasi amin katanya. Makin mengecil. Memang nggak simsalabim langsung hilang, betul tidak? Dia proses. Jelas ya, solusi alami tanpa operasi. Berikutnya, autis autoimun. Nah, autoimun itu yang kita bahas kemarin itu ramai juga itu. Ya, di mana titik autoimun? Ada yang tahu? Setiap pasien kita beda nggak keluhan autoimunnya? Autoimun yang mana? Jangan. Kenapa pasien ibu beda dengan pasien saya? Betul enggak? Betul tidak? Itu omongnya